Shalom, saudara dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudara dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan dan tanah Kanaan adalah tanah perjanjian dan tanah pemberian Tuhan kepada bangsa Israel. Dan sebelum kita lanjut pembahasan ini, mari terlebih dahulu melihat cuplikan video yang berikut. Gini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Nah, itu. Jadi beginilah bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Itu namanya Israel, itu nama Tuhan. Jadi itulah asal usulnya bahwa bangsa Israel ini adalah suatu bangsa yang punya asal usul dunia. Cuman mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas di mana tanahnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakanlah. Dari sejak zaman Firaun ya mereka dibunuh-bunuhin. Di Hitler ya dibunuh-bunuhin. Di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar. Dihabisin semuanya. Sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah. Semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini, itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasanya Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara. Ini cerita jadi panjang ya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu nih. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herzl itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Gimana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya. Ya negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, kecil, paling kecil sekali di sebelah sananya Solomon Island ya, dekat Afrika sana, dekat Australia. Ya, sekarang lagi bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja.
Nah, itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, Sinagog Sulaiman juga di situ, kerajaan Daud juga di situ. Nah, maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina, saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli katakan, tapi kan dibeli sewenang-wenang kan, betul enggak? Gitu. Oke, beli sampai sekarang menjadi Palestina. Nah, begitu dapat ini, mulailah bergerak mereka mencari dana. Karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika, di mana-mana. Nah, makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali namanya Golda Meir. Oke? Jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah. Kan ada bagian sana masuk bagian sini. Kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu. Sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab, 21 negara ngelawan satu negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali. Gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina. Ya nggak bisa dong, ini de facto. Di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah, perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permainan semacam itu. Jadi saya menjadi bingung, jadi komentarnya jadi susah banget ini mah. Ya mudah-mudahan saja Allah kasih hidayah semua. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Kita sudah dengar bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Buya Syako Yasin di video tadi. Beliau menjelaskan tentang
bangsa Israel dan asal-usulnya. Memang banyak hal yang berbeda dengan penjelasan dari Alkitab, tapi apa yang dia sampaikan boleh kita dengar bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, dan tanah Kanaan adalah tanah perjanjian dan pemberian Tuhan kepada bangsa Israel. Dan walaupun beda dari sisi sejarah, tapi tetap juga rujukannya adalah Israel adalah pilihan Tuhan dan tanah Kanaan pemberian Tuhan, ya. Dan ini sesuai dengan yang dicatat di dalam Alkitab, ya. Alkitab juga mencatat bahwa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Bahkan ketika bangsa Israel ini ya berada di Mesir dan mereka mengalami berbagai-bagai hal yang mereka tidak sukai di tanah Mesir, mereka berseru kepada Tuhan, mereka memohon pertolongan Tuhan, mereka memohon pembebasan daripada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan tidak membiarkan hal itu. Akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan hal itu tidak terlepas dengan janji Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel ini, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, kepada Abraham Tuhan berjanji bahwa dia akan memberi tanah kepada keturunan Abraham ini yang penuh dengan susu dan madunya, dan itu adalah tanah Kanaan. Dan Tuhan menggenapi hal itu setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka sampai ke tanah Kanaan, dan Tuhan memberikan tanah Kanaan ini sebagai milik pusaka kepada mereka. Dan hal itu bisa kita lihat di dalam sejarah Alkitab. Di sana sangat jelas diceritakan bagaimana setelah bangsa Israel ini sampai ke tanah Kanaan, dan Tuhan sendiri berbicara kepada bangsa Israel melalui hambanya Yosua supaya bangsa Israel menduduki tempat ini, dan tanah ini menjadi milik pusaka mereka sampai kepada keturunan mereka. Dan saudara dalam Tuhan, ya, kenapa bangsa Israel disebut bangsa pilihan Tuhan? Karena ya itu merupakan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa keturunannya adalah merupakan umat pilihan Tuhan, ya. Dan latar belakang daripada bangsa Israel ini sendiri kita tahu dalam Alkitab, yaitu dari keturunan Yakub. Yakub mempunyai anak 12, ya. 13 orang dengan anak perempuan, tapi dulu anak perempuan tidak terlalu diperhitungkan. Jadi 12 anak laki-laki inilah ya yang disebut keturunan daripada Yakub, dan dari keturunan 12 orang ini terbentuklah yang namanya bangsa Israel, ya. Jadi itu sangat jelas semua tercatat di dalam Alkitab. Dan saudara dalam Tuhan, ya, semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur di video tadi menjadi berkat dalam kehidupan kita, memberikan kita pemahaman baru tentang bangsa Israel. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau pesankan bagi kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun keadaan kita, jangan tawar hati, jangan resah, jangan gelisah, jangan takut, tapi serahkan semua persoalan itu kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti ada bagi kita, bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Intinya adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita percayakan segala persoalan itu kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan melakukan satu mujizat bagi kita di waktunya Tuhan. Yang terpenting adalah kita beriman kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan mampu menolong kita dalam segala keadaan kita. Dan saudara, saya tidak terlalu panjang lebar menyatakan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.